Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Pujianti dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi NIM 2020101. Di sini saya akan menjelaskan untuk program dan flowchart tentang kalkulator matriks Ordo 2x2. Nah, untuk programnya itu seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan itu menuliskan header. Nah, kepala program atau header ini itu terdiri dari include. Nah, di sini ada include iostream dan include stdlib.h. Nah, untuk include iostream pastinya dibarengi oleh using namespace std titik koma. Kemudian setelah kita menuliskan ini, kita mendeklarasikan variabelnya. Nah, untuk deklarasi variabel, saya menggunakan tipe data integer dan string. Nah, tipe data integer itu apa? Tipe data integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk menginputkan data yang tidak merupakan bilangan berkoma. Nah, untuk tipe data string itu digunakan untuk menginputkan teks yang panjang seperti itu. Nah, variabel yang saya gunakan itu ada integer name. Name-nya itu digunakan untuk menginputkan name. Kemudian ada variabel class yang digunakan untuk menginputkan kelas. Kemudian ada variabel pilih yang digunakan untuk menginputkan pilih. Dan ada variabel hasil yang digunakan untuk menginputkan hasil. Kemudian ada variabel r, x, y, z, a, b, c, d. Nah, variabel ini digunakan untuk menginputkan elemen matriks di bagian subprogram fungsi determinan. Dan ini digunakan juga untuk memasukkan rumus determinannya gitu. Kemudian ada variabel nama yang digunakan untuk menginputkan nama. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel dan include dan menuliskan include, maka yang selanjutnya itu kita masuk ke subprogram fungsi dan prosedur. Nah, di sini yang pertama itu ada fungsi penjumlahan. Nah, di dalam fungsi penjumlahan itu ada instruksi untuk memasukkan ordo yang berupa kolom dan baris suatu matriks. Nah, di sini ada integer, ada variabel lokal yaitu into. O ini digunakan untuk menginputkan ordonya itu berapa. Bisa juga langsung aja dideklarasikan di variabel globalnya itu O. O itu adalah 2 karena kita menggunakan ordo 2 gitu. Jadi cout baris kolom dan baris matriks, kemudian cin digunakan untuk inputan. Kemudian ada int a0 a o dan b oo. Nah, a ini digunakan untuk kolom dan O yang ini digunakan untuk kolom, sedangkan yang di sini itu digunakan untuk jumlah barisnya. Kemudian yang ini juga sama, matriks variabel b, O yang bagian ini itu digunakan untuk kolom, dan O yang di bagian ini yang digunakan untuk baris. Nah, di dalam fungsi penjumlahan ini ada instruksi untuk menginputkan nilai elemen matriks. Nah, di sini saya menggunakan for di mana int j sama dengan 0, j kurang dari i kurang dari o, artinya ini for int i sama dengan 0,
I kurang dari O dan plus I, artinya ini selalu bertambah 1, dan ini itu I kurang dari O nya itu kan 2, jadi pengulangan I nya itu sebanyak 2 kali gitu, dan dimulai dari nilai 0. Nah ini sama, J sama dengan 0, J kurang dari O, dan plus J. Kemudian Cout matrix, nah ini merupakan inputan ini, jadi setiap nilai I itu akan bertambah 1, dan setiap nilai J itu akan bertambah 1 juga gitu. Nah di sini chain A, I itu I-nya di sini digunakan sebagai kolom dan J-nya digunakan sebagai baris. Nah, kemudian di sini itu merupakan tampilan dari hasil si matriks ini. Nah, tampilannya itu dibuat seperti ini. For int I sama dengan 0, I kurang dari 0 dan plus I. For int J sama dengan 0, J kurang dari 0, plus J. Nah, instruksi ini itu digunakan supaya tampilan matriksnya nanti itu berupa matriks ordo 2x2, jadi sejajar gitu loh, jadi di kanan ada 2, di kiri pun ada 2 gitu. Setelah instruksi elemen matriks ini, ada instruksi elemen matriks B juga. Jadi di dalam fungsi penjumlahan itu ada instruksi untuk menginputkan ordo, kemudian ada instruksi untuk menginputkan elemen matriks A dan elemen matriks B. Ini caranya masih sama, cuma kita ganti di bagian variabelnya. Karena ini B, maka kita menggunakan variabel B. Kemudian setelah elemen matriks, ini ada hasil dari penjumlahan matriks. Nah, hasilnya itu ada yang kurang bagian sini nih. Nah, di bagian ini tuh merupakan rumus dari penjumlahan matriksnya. Jadi A I J itu sama dengan A I J plus B I J. Jadi penjumlahan itu merupakan penjumlahan dari matriks A kolom I baris J ditambah B kolom I baris J gitu. Jadi intinya matriks A ditambah dengan matriks B gitu. Kemudian ini merupakan hasil inputan dari si matriks B ini. Nah, ini merupakan inputan dari si hasil penjumlahan ini gitu. Nah, setelah fungsi penjumlahan, di sini ada juga fungsi pengurangan. Fungsi pengurangan ini di dalamnya itu masih sama dengan fungsi penjumlahan, di mana ada variabel lokal berupa variabel O, kemudian ada instruksi untuk memasukkan kolom dan baris, terus ada instruksi untuk memasukkan nilai elemen dari matriks A, kemudian ada instruksi untuk menampilkan matriks A, kemudian ada instruksi untuk memasukkan nilai elemen matriks B, dan ini ada rumus dari pengurangan, yaitu AIJ dikurangi BIJ, di mana AIJ itu merupakan matriks A dan BIJ itu merupakan matriks B. Jadi matriks A dikurangi matriks B, seperti itu. Kemudian ini merupakan instruksi untuk menginputkan hasil dari matriks B. Ini hasil elemen matriks B ini
di-outputkan di sini, kemudian di sini merupakan outputan dari hasil pengurangan ini. Itu kemudian di sini selain fungsi ada juga di prosedur. Jadi bedanya prosedur sama fungsi itu sama aja sih. Nah di sini itu menggunakan prosedur tanpa parameter gitu. Nah di sini menggunakan variabel O masih sama persis. Ada variabel O, kemudian disuruh untuk menentukan kolom baris, memasukkan kolom baris, kemudian ada inputan elemen matriks A, outputan elemen matriks A, terus ada rumus dari perkaliannya, yaitu AIJ kali BIJ, di mana AIJ itu matriks A dan BIJ merupakan matriks B. Jadi matriks A dikali matriks B. Kemudian di sini ada outputan dari elemen matriks B, dan di sini ada outputan hasil dari perkalian matriks kedua matriks tadi. Nah, masuk deh ke fungsi determinan. Nah, di sini ada yang beda nih. Jadi di dalam fungsi determinan itu tidak menggunakan parameter, dan di sini untuk inputan elemen matriksnya itu menggunakan perintah output dan inputan. Jadi tidak menggunakan for yang kayak tadi itu. Nah, di sini itu ada perintah output cout elemen matriks baris 1 kolom 1 diwakilkan oleh variabel R. Kemudian baris 1 kolom 2 diwakilkan oleh variabel X. Baris 2 kolom 1 diwakilkan oleh variabel Y, dan baris 2 kolom 2 dioutputkan oleh variabel Z. Nah, ini merupakan hasil outputan dari inputan matriks tadi, inputan elemen matriks yang A ini. NDL ini digunakan untuk memisahkan jarak outputan, jarak input elemen matriks itu. Terus untuk hasil itu didapatkan dari R kali Z dikurangi X kali Y. Kenapa? Karena memang rumus dari determinan itu adalah silang gitu loh. Jadi misal di sini A, B, C, D, berarti A dikalikan dengan D dikurangi dengan B dikalikan dengan C, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi determinan. Nah, di dalam fungsi determinan itu sama persis dengan fungsi determinan A yang tadi ini. Nah, di sini itu ada instruksi untuk menginputkan elemen matriks B. Kemudian di sini ada instruksi untuk mengoutputkan hasil dari inputan elemen matriks B, dan hasilnya itu didapatkan dari rumus A kali D dikurangi B kali C, mana A itu merupakan elemen matriks baris 1 kolom 1, B itu merupakan elemen matriks baris 1 kolom 2, C itu merupakan elemen matriks baris 2 kolom 1, dan D itu merupakan elemen matriks baris 2 kolom 2. Nah, jika sudah semuanya, maka kita masuk ke program utamanya. int main, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Nah, di sini ada instruksi untuk menginputkan nama mahasiswa, ada inputan untuk NIM dan kelas. Nah, setelah itu akan ada outputan
selamat datang, tulisan selamat datang pada program kalkulator matriks ordo 2x2. Nah, setelah itu ada outputan tulisan menu program. Nah, menu program ini terdiri dari yang pertama tadi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan. Nah, di sini user itu disuruh untuk memilih. Nah, pemilihan ini menggunakan operasi input berupa variabel pilih yang sudah kita deklarasikan tadi. Nah, setelah itu jika kita sudah memilih, maka kita masuk ke percabangannya. Nah, apabila kita memilih 1, maka program akan mengoutputkan tulisan ini dan hasil programnya gini. Akan mengoutputkan tulisan ini nih. Nah, terus program utama akan memanggil subprogram fungsi penjumlahan gitu. Jadi akan secara langsung hasil dari penjumlahan itu akan muncul gitu. Jadi tanpa kita menuliskan rumusnya lagi di bagian sini, kita cuma memanggil subprogramnya. Nah, kemudian apabila kita tidak memilih 1, maka kita memilih 2. Nah, else if apabila kita memilih 2, maka program akan mengoutputkan tulisan ini dan program juga akan memanggil subprogram fungsi pengurangan. Nah, pemanggilan subprogramnya itu pengurangan buka kurung tutup kurung titik 2. Kenapa? Karena subprogram yang kita gunakan merupakan subprogram tanpa parameter. Jadi di sini nggak usah dikasih parameternya gitu. Kemudian apabila kita memilih 3, maka program akan mengoutputkan tulisan ini dan program akan memanggil subprogram prosedur dari perkalian karena tadi kita menggunakan prosedur. Nah, untuk format dari pemanggilannya itu masih sama karena mereka itu tanpa parameter, namun akan berbeda pada saat mereka menggunakan parameter. Ada beberapa perbedaan di antara fungsi dan prosedurnya. Nah, kemudian apabila kita memilih 4, maka program itu akan mengoutputkan suatu pilihan. Yang pertama ada determinan matriks A, yang kedua ada determinan matriks B. Kemudian si user akan disuruh untuk memilih. Nah, apabila user itu atau pengguna memilih nomor 1, maka program itu akan mengoutputkan tulisan ini dan program utama akan memanggil subprogram fungsi determinan A. Nah, pemanggilannya itu masih sama, determinan A buka kurung tutup kurung titik 2 gini. Kemudian apabila kita memilih nomor 2 yaitu determinan matriks, maka program itu akan mengoutputkan tulisan ini dan program utama akan memanggil subprogram fungsi determinan B. Jika tidak memilih, maka program pun akan selesai. Kemudian di sini ada program akan mengoutputkan tulisan program selesai dan terima kasih telah menggunakan program kami. Itu ini merupakan program dari kalkulator matriks ordo 2x2. Teman-teman, nah selanjutnya setelah kita membuat program, maka kita membuat flowchartnya. Nah, flowchartnya sudah saya buat seperti ini.
Jadi untuk membuat sebuah flowchart itu kita dimulai oleh bentuk ini, start atau end. Bisa juga menggunakan ellipse. Kita tulis mulai, kemudian kita masih sama. Ini sebenarnya tinggal copy paste dari programnya. Jadi ini mulai, kemudian kita disuruh untuk mendeklarasikan variabelnya dengan inisiasi menggunakan ini, segi 6. Bentuk segi 6 mana? Bentuk segi 6, custom 4. Kita menggunakan custom 4. Intinya menggunakan bentuk yang segi 6. Kemudian untuk untuk input-output kita menggunakan jajaran jenjang. Nah, di program itu di program utama disuruh untuk tulis nama, tulis name, dan tulis kelas, atau cout nama, cout name, dan cout kelas. Ini kemudian ada tulis selamat datang, terus tulis juga pada program kalkulator matriks Ordo 2x2 itu. Kemudian masuk ke pemilihan. Apabila user memilih, maka menggunakan ini belah ketupat benar kan, belah ketupat decision. Bentuk decision itu digunakan untuk pemilihan. Apabila memilih 1, jika ya, maka input dimensi matriks. Yang tadi itu ordo berupa kolom dan baris itu merupakan dimensi matriks, yaitu dimensinya 2/2. Kemudian setelah sudah input dimensi matriks, maka lanjut ke input elemen matriks. Nah, jika sudah menginputkan, maka proses pilihan penjumlahan. Nah, proses ini merupakan yang rumus penjumlahan tadi itu. Kemudian cetak hasil. Kemudian jika tidak memilih 1, jika tidak, maka akan ke pilihan nomor 2. Jika iya, maka program itu akan menginputkan dimensi matriks, kemudian input elemen matriks, dan intinya input output itu menggunakan jajar jenjang. Kemudian proses pilihan pengurangan, kemudian cetak hasil. Nah, jika tidak, maka akan pilih nomor 3. Jika user itu memilih nomor 3, maka masih sama, yaitu menginput dimensi matriks, menginput elemen matriks, kemudian program akan proses pilihan perkalian. Ya, prosesnya itu berupa rumus perkalian tadi, hitung-hitungannya tadi. Terus habis itu tinggal cetak hasil. Nah, misal nih kita pilih nomor 1, sudah cetak hasil, maka program akan selesai ini. Jika sudah cetak hasil, program akan selesai. Nah, terus jika tidak memilih nomor 3, maka akan masuk ke pilihan nomor 4. Jika iya, maka akan pilih jika iya, maka akan memilih jika iya, maka akan pilih nomor 1. Nah, pilihan nomor 1 itu jika iya, maka program itu akan menginputkan dimensi matriks yang determinan tadi itu, kemudian ada input elemen matriks, kemudian proses pilihan determinan A, kemudian cetak hasil. Jika sudah cetak hasil, maka program akan selesai. Ini program akan selesai. Nah, jika tidak memilih nomor 1, maka secara otomatis program akan memilih yang pilihan nomor 2, yaitu determinan matriks B. Nah, jika tidak memilih 1, maka
program akan menginputkan dimensi matriks, kemudian inputan elemen matriks, kemudian proses pemilihan determinan B di mana yang tadi itu, terus proses ini untuk menggambarkan sebuah proses itu menggunakan yang persegi, yang bentuk persegi. Kemudian cetak hasil. Jika udah cetak hasil, maka program akan selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi itu alurnya dimulai, kemudian pendeklarasian variabel dengan bentuk segi 6, kemudian tulis nama, tulis NIM, tulis kelas, tulis selamat datang, tulis program, kalkulator matriks ordo 2x2 menggunakan jajaran genjang. Kemudian masuk ke pemilihan. Apabila memilih nomor 1, maka ini akan input sampai cetak hasil. Jika udah cetak hasil, program akan selesai. Kemudian apabila tidak memilih nomor 1, maka akan kepilihan nomor 2. Nah, kalau user itu benar memilih nomor 2, maka akan masuk, program akan menginputkan dimensi, elemen, sampai cetak hasil. Jika sudah cetak hasil, maka program pun akan selesai. Setelah itu, jika tidak memilih nomor 2, maka akan masuk ke pemilihan nomor 3, di mana pemilihan nomor 3 itu, jika user memilih nomor 3, maka akan menentukan dimensi matriks, input elemen matriks, sampai cetak hasil. Jika sudah cetak hasil, maka sama seperti pilihan nomor 1 dan 2, yaitu program akan selesai. Nah, jika tidak memilih nomor 3, maka akan masuk ke pilihan nomor 4. Nah, di dalam pemilihan keempat ini ada pilihan lain. Jadi ada pilihan percabangan gitu. Jika kita memilih nomor 4, jika user itu memilih nomor 1, maka ini input dimensi matriks sampai cetak hasil, program akan selesai. Nah, apabila tidak, maka otomatis akan masuk ke pilihan nomor 2, di mana langsung masuk ke input dimensi matriks B, determinan matriks B, input elemen matriks sampai cetak hasil, dan hasil. Jika sudah cetak hasil, maka program pun juga akan selesai. Seperti itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman untuk membuat suatu kalkulator matriks. Suatu kalkulator matriks, maka kita menggunakan fungsi maupun prosedur. Itu berfungsi untuk memudahkan user dalam pembuatan programnya gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet masukin rumusnya lagi gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.